Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan meneliti sejarah tentang Lapang Merdeka. Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Jadi di sini kita bakal ngejelasin sejarah Lapang Merdeka. Lapang Merdeka Kota Sukabumi sebuah tempat yang bukan hanya sekedar lapangan, namun juga mengandung sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui serangkaian perbaikan yang telah dilakukan, lapangan ini tidak hanya menjadi tempat berolahraga dan bersosialisasi, tetapi juga menjadi saksi bisu perubahan zaman. Sebelum kemerdekaan, Lapang Merdeka ternyata memiliki sejarah yang kaya. Menurut keterangan yang dikumpulkan oleh Radar Sukabumi, lapangan ini awalnya merupakan alun-alun dan taman tempat berkumpulnya masyarakat lokal dan kolonial Belanda. Nama-nama seperti Taman Victoria, Taman Lene, dan Alun-Alun Utara pernah melekat padanya sebelum akhirnya menjadi Lapang Merdeka. Lapang Merdeka telah lama menjadi favorit warga Sukabumi. Dulu berbagai aktivitas masyarakat sering dilakukan di lapang ini. Fungsi lapangan tidak hanya sebagai tempat upacara dan acara resmi, tetapi juga menjadi area pameran dan pertunjukan seni. Saat ini lapangan ini masih digunakan untuk berolahraga dan bersosialisasi. Keunikan Lapang Merdeka tidak hanya terletak pada sejarahnya, tetapi juga pada lokasinya yang strategis dan udaranya yang sejuk. Lapangan ini memiliki lintasan sepanjang 400 meter. Wah, panjang banget. Iya. dan menyuguhkan pemandangan langsung ke Gunung Gede. Menariknya, pada masa penjajahan lapangan ini sempat dimiliki oleh warga Inggris dan Belanda. Pada tahun 1883 sampai 1942, lapangan ini berada di seberang Hotel Victoria milik ORT, seorang warga Inggris. Namun kepemilikannya kemudian beralih ke warga Belanda atas nama A.A.E. Lene. A.A.E. Lene, pemilik tanah lapang awalnya, kemudian menjual Hotel Victoria pada tahun 1895. Sementara lapangan tersebut menjadi alun-alun pemerintah. A.A.E. Lene, pemilik tanah lapangan awalnya, kemudian menjual Hotel Victoria pada tahun 1895. Sementara lapangan tersebut menjadi alun-alun pemerintah. Ketika Jepang masuk pada tahun 1942, Hotel Victoria berubah nama menjadi Hotel Merdeka, dan lapangan di depannya pun berganti nama menjadi Lapang Merdeka. Bagian selatan lapangan juga menjadi alun-alun Merdeka karena menjadi tempat diadakannya pengibaran Sang Saka Merah Putih pertama di halaman kantor pengadilan. Dengan sejarah yang begitu kaya dan beragam, Lapangan Merdeka bukan hanya tempat bagi kegiatan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan dan sejarah kemerdekaan Kota Sukabumi. Bagi warga Sukabumi dan pengunjung, Lapangan Merdeka bukan sekedar tempat biasa, melainkan sebuah karya seni hidup yang mengabadikan jejak perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan. Lapang Merdeka di Sukabumi memiliki sejarah yang kaya dan mencerminkan perkembangan kota. Awalnya, area ini digunakan untuk kegiatan masyarakat dan pertunjukan. Setelah Indonesia merdeka, Lapang Merdeka menjadi simbol kebebasan dan sering digunakan untuk peringatan kemerdekaan serta acara-acara penting. Seiring waktu, lapangan ini mengalami berbagai perubahan termasuk pengembangan infrastruktur dan penataan ruang. Fasilitas umum ditambahkan untuk mendukung berbagai kegiatan komunitas seperti konser, pasar, dan olahraga. Selain itu, keberadaan Lapang Merdeka juga berperan dalam memperkuat identitas Kota Sukabumi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika masyarakat Sukabumi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang publik. Lapang Merdeka di Sukabumi diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950. Pembangunan lapangan ini bertujuan untuk menjadi simbol kemerdekaan dan pusat kegiatan masyarakat di Sukabumi. Sebelumnya, area tersebut sudah digunakan untuk berbagai aktivitas. Namun, peresmian ini menandai pentingnya sebagai ruang publik dan representatif.